Anies itu bukan hanya turun, tapi makin kempes perolehan suaranya, kembali di posisi ketiga dan di bawah jauh dari Prabowo Subianto. Tapi jujur saja ya, dengan melihat elektabilitas Anies Baswedan yang stagnan di angka 20%, bahkan yang terbaru-baru ini turun di bawah 20%, maka kemungkinan besar Anies Baswedan ini kemungkinannya akan semakin berat untuk maju di Pilpres 2024. Syukurin, Nasdem soal gaya singgung rezeki anak soleh, faktanya elektabilitas Anies tetap aja merosot. Cuan udah keluar banyak buat safari politik, malah rugi bandar bos. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Ya, kalaupun misalnya nanti Anies Baswedan tetap bisa maju di pemilu 2024, maka hampir dapat dipastikan Anies Baswedan akan terjungkal di putaran pertama. Halo, kembali lagi dengan saya Nana Chaniago di channel Media 45. Ketua Dewan Pimpinan Pusat atau DPP Partai Nasdem, Wiri Aditya, menyatakan pihaknya tak terlalu menghiraukan elektabilitas calon Presiden Anies Baswedan yang disebut semakin tertinggal dari dua kandidat lainnya, yakni Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Willy pun menyinggung soal pengalaman Anies saat memenangkan Pilkada DKI Jakarta 2017 silam. Willy menyatakan mereka tenang karena yakin elektabilitas Anies akan naik pada saatnya seperti di Pilkada DKI Jakarta 2017 silam. Yang menilai hal itu layaknya rejeki anak soleh. Pada Pilkada DKI Jakarta 2017, Anies yang berpasangan dengan Sandiaga Uno memang sempat dianggap sebagai kuda hitam. Pasalnya dia menantang petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama yang berpasangan dengan Jarod Saiful Hidayat. Satu pasangan lainnya adalah Agus Harimurti Yudhoyono dan Silvia Murni. Berbagai lembaga survei awalnya memprediksi Anies akan kalah. Akan tetapi prediksi itu berbalik arah, Anies berhasil lolos ke putaran kedua dengan menyisihkan Agus dan Silvi. Kemudian pada putaran kedua, situasi berbalik. Anies meraih kemenangan telak 57,96% atas Ahok dan Jarot. Anies mampu meraih ceruk suara Ahy dan Silvi pada putaran kedua, sementara perolehan suara Ahok dan Jarot itu stagnan. Dengan demikian, berkaca pada Pilkada DKI Jakarta, Willy menyatakan mereka tak terlalu mengkhawatirkan hasil survei. Menurut dia, Nasdem bersama Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera terus berupaya untuk menggenjot elektabilitas Anies. Salah satunya menurut dia adalah dengan membentuk juru kampanye. Dia menyatakan mereka masih menyusun hal ini. Willy juga menyatakan bahwa koalisi perubahan untuk persatuan yang dibentuk oleh Nasdem, PKS dan Demokrat telah membentuk grup briefing bersama. Selain itu, menurut Willy, Nasdem juga sedang berupaya untuk mengajak Partai Golkar agar bergabung dalam koalisi perubahan untuk persatuan. Dia pun menegaskan bahwa partainya tetap berhubungan baik dengan partai lain di luar koalisi perubahan. Lalu dalam berbagai survei, Anies Baswedan memang kerap disebut tertinggal jauh dari calon presiden lainnya. Lembaga survei Indonesia misalnya menyebut elektabilitas Anies cenderung terus menurun. Menurut survei yang mereka lakukan pada 1-8 Juli 2023, Anies hanya memiliki elektabilitas sebesar 21,4%, sementara Prabowo Subianto memimpin dengan elektabilitas 35,8% dan Ganjar Pranowo 32,2%. Nah, namun bila mengaca dari pernyataan Willy, jika Nasdem dan Koalisi Perubahan tak menggubris soal elektabilitas Anies yang kian hari kian memprihatinkan, tentu saja tidak ada yang salah. Sebab survei sendiri memang tidak 100% tepat akurat. Akan tetapi klaim Willy yang menyebut bahwa Anies akan mengembalikan keadaan, layaknya kemenangan di Pilkada DKI 2017 silam jelas sangat mencurigakan. Pasalnya kemenangan Anies Sandi saat Pilkada DKI bukanlah sebuah kemenangan murni yang didapat dari suara rakyat, melainkan bercampur dengan hingar-bingarnya politik identitas, isu sara, dan politisasi agama. Lalu pertanyaannya, apakah maksud Willy, Anies dan tim sesnya akan mengulang hal yang sama? Nah, ini yang menjadi perhatian kita bersama. Kita tahu bersama bahwa Anies Baswedan adalah sosok pelopor politik identitas di tanah air. Kemenangan yang didapatnya saat Pilkada DKI adalah bagian dari drama politik isu sara, ras, dan agama yang mengancam kaum minoritas. Kemudian jika dirunut selama Anies menjabat sebagai Gubernur DKI, tidak ada prestasi yang bisa dibanggakan ataupun mampu menanggulangi masalah-masalah utama ibu kota.
Maka jika menilik fakta tersebut, benarkah klaim Nasdem bahwa Anies mampu membalikan keadaan dan mengalahkan rival politiknya di Pilpres 2024 nanti? Yang mana elektabilitas Prabowo maupun Ganjar Pranowo sendiri justru kian kokoh dibandingkan Anies. Ya, walaupun katanya mau dibentuk juru kampanye, tapi kalau rekam jejaknya Anies blunder, rakyat mana yang mau pilih Anies? Sudahlah. Mau diobral seperti apapun, Anies tetap tidak akan laku di mata publik. Ibarat Nasdem sudah keluar duit banyak buat safari politik, elektabilitas Anies tetaplah merosot. Dan endingnya, lagi-lagi bandar dibikin rugi karena mengusung orang yang salah. Jadi, bagaimana menurut Anda?